Saya minta maaf. Mari kita baca bacaan hari ini di Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 13 sampai 19. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 13 sampai 19. Saya baca pada kamu. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan kapal layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat di ombang-ambing angin badai itu, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ini adalah firman Allah. Universitas Harvard memiliki pusat penelitian di mana mereka terus mempelajari tentang kondisi hidup bahagia. Hidup bahagia, hidup panjang, well-being, dan penelitian itu telah berlanjut hampir 100 tahun sekarang. Dan menurut penelitian mereka memiliki daftar hal-hal yang dibutuhkan seseorang untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup mereka. Misalnya, hubungan yang erat. Kita memerlukan hubungan yang erat untuk merasakan hidup bahagia. Hubungan sosial yang sehat, rasa aman, pendidikan yang memuaskan, dan lain-lain. Dan dari hal yang penting adalah mekanisme penanggulangan. Jadi ketika ada penderitaan atau kesulitan dalam hidup kita, apakah kita memiliki kemampuan untuk menanggulangi penderitaan itu? Jadi mari kita pikirkan milikmu atau milik saya sendiri, bagaimana mekanisme penanggulangannya ketika hal menjadi berat, menjadi sulit, bagaimana kita bisa menanggulanginya, bagaimana kita bisa keluar daripada itu. Yang pertama, kita harus berpikir tentang kesulitan apa yang kita hadapi pada hari ini, kesulitan apa yang saya miliki pada hari ini. Dan pada bacaan hari ini, Rasul Paulus ditransfer ke Roma untuk dicobai, dan ketika mereka berlayar ke Roma, kapalnya itu terjebak topan yang sangat kuat yang bernama angin timur laut, dan saking kuatnya bahkan orang mulai membuang muatan dan peralatan kapal ke laut. Apa yang terjadi ketika kamu buang peralatan kapal ke laut? Semua peralatan mereka buang karena mereka takut kalau ini akan membuat kapal itu menjadi berat dan tenggelam. Jadi mereka membuang segala sesuatu yang ada di atas kapal dengan tangan mereka sendiri, dan mereka tahu itu adalah kerugian seberapa banyak, tapi mereka masih membuangnya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi kamu bisa berpikir betapa putus asanya mereka saat itu. Dan kadang-kadang kita bertemu pada situasi itu dalam hidup kita. Kita tahu kalau kita itu rugi, tapi untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menyelamatkan iman kita, kita harus melakukan sesuatu. Mereka menghabiskan banyak waktu tanpa makanan. Pada hari ketiga, mereka sudah kehilangan iman mereka. Oh, maaf, bukan iman, tapi harapan. Mereka kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Kamu bisa bayangkan kegelapan. Mereka tidak melihat matahari atau bintang selama 3 hari. Mereka diliputi oleh badai di tengah laut, dan mereka nggak tahu di mana mereka berada. Mereka nggak tahu mereka sudah membuang semua barang mereka di tengah laut, dan mereka nggak tahu cara untuk keluar dari situasi itu. Kadang-kadang kita juga berada di tengah laut dan kita nggak tahu arah mana yang harus kita
kita jalani. Kita nggak tahu di mana langitnya atau dasar laut, dan kita merasa kita ketakutan kalau kita nggak akan pernah bisa keluar dari lingkaran gelap itu, lubang gelap itu. Dan itu hal yang harus kita perhatikan di sini. Kisah para Rasul pasal 23 13 sampai 14. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Jadi awalnya itu angin sepoi-sepoi dan mereka mengangkat jangkar dan mereka berlayar. Dikatakan angin sepoi-sepoi yang bertiup dari selatan. Itu adalah kondisi sempurna untuk berlayar ke Roma. Kita menjalankan jalan kita karena anginnya menengah, terus kita menikahi orang itu karena orang anginnya sedang, kita melakukan bisnis itu karena tandanya bagus, perhitungannya bagus. Kita mulainya karena kita tidak khawatir, kita bisa memulai aja gitu saja. Itu 100%. Tapi dikatakan tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai. Jadi badai itu melingkupi mereka. Dan itu yang menyebabkan kita menangis, depresi, kita dipojokkan. Dan pada saat dikatakan tidak berapa lama, itu artinya cukup jauh untuk di tengah laut, kita nggak bisa balik, kita nggak bisa muter balik, terlalu terlambat untuk kita bisa refund, atau kita meminta kembali, kamu udah menikah, kamu nggak bisa refund lagi. Terlalu terlambat untuk menghentikan bisnisnya. Terlalu terlambat. Terlalu banyak, terlalu dalam, dan disitulah ada badai. Apa yang kita lakukan? Jadi kita nggak boleh bergila, nggak ada kekhawatiran sama sekali. Hanya karena angin selatan itu sedang sekarang. Jadi apa yang terjadi? Ayat 19 dan 20. Bagian akhirnya. Dikatakan, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan ayat 27, malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah mendekat daratan. Akhirnya lalu mereka mengeluarkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Jadi airnya itu semakin dangkal. Dan karena takut bahwa kami akan terkandang salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Dikatakan berharap. Dalam bahasa Yunani, itu artinya mereka berdoa. Dan setelah 14 hari, tiba-tiba mereka mulai berdoa. Apa yang berubah? Apa yang terjadi? Mereka kehilangan semua harapan mereka. Mereka menunggu waktu kematian pada hari ketiga. Sekarang 14 hari. Mereka menemukan harapan. Dan sekarang mereka berdoa. Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi antara ayat 20 sampai 27. Mari kita baca, atau kita akan bacakan ayat 22 sampai 25, ayat 22 sampai 25. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Siapa ini? Ini adalah Rasul Paulus yang mulai berbicara. Ia berkata, supaya kamu tetap bertabah hati. Kepada mereka yang udah putus asa, dia bilang, tetap tabah. Sebab tidak seorang pun di antara kami akan binasa, kecuali kapal ini. Jangan khawatir. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah,
sebagai miliknya berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang telah dinyatakannya padaku." Mereka bisa mendapatkan harapan lagi. Kenapa? Karena mereka mendengarkan firman Allah yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Kita mungkin menemukan situasi kita di tengah laut, tersesat, putus asa, takut. Kita mungkin nggak tahu ke arah mana kita harus pergi, kita nggak tahu apa kita bisa bertahan hidup atau enggak. Tapi kita harus mendengarkan firman Allah. Itu adalah ketika harapan yang mati itu bisa hidup lagi. Mereka bisa menemukan harapan lagi karena Rasul Paulus berbicara tentang firman Allah pada mereka. Firman itu memberikan mereka harapan, dan mereka bisa akhirnya berdoa. Ini hal yang sama pada kita hari ini. Ini adalah hal yang paling basic, paling dasar. Teori atau ajaran yang kita tahu. Tapi apakah kita melakukannya ke dalam tindakan? Terutama ketika kita berada di dalam badai. Ketika kita di tengah badai, kadang-kadang kita kehilangan rasionalitas kita lupa. Tapi pada saat kita mencoba segala cara supaya kita bisa bertahan hidup dan tidak ada harapan, kita harus mendengarkan firman Allah. Itu adalah firman Allah yang mengarahkan kita pada doa dan keselamatan. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, dan malaikat Allah yang berkata kepada Rasul Paulus, kalau ada orang yang berkata kalau kamu di tengah badai sekarang, saya rasa sebagian besar dari kita, berapa besar badai itu kita nggak tahu, tapi mari semoga kita mendengarkan suara malaikat Tuhan hari ini. Jangan takut, kamu akan melewati badai ini. Kamu tidak akan mati karena hal ini. Jadi tabahlah, karena aku yakin Allah akan wujudkan kehendaknya melaluimu. Amin. Sekali satu lagi. Bahkan perahu yang Yesus tumpangi pun terjebak dalam badai. Jadi jangan bilang, "Oh, aneh ya, saya percaya pada Yesus, saya melakukan segala sesuatu yang Yesus ingin saya lakukan, tapi saya terjebak di tengah badai ini." Bahkan Yesus ada di badai. Mari kita baca Markus pasal 4 ayat 35 sampai 39. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 39. Pada sore itu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Marilah kita berlayar ke seberang danau." Maka Yesus naik ke perahu dan pengikut-pengikutnya meninggalkan orang banyak di tepi danau itu, lalu naik ke perahu yang sama. Perahu-perahu lain juga ada di situ. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya mulai berlayar. Tak lama kemudian datanglah angin keras, ombak mulai memukul perahu dan masuk ke dalam, sehingga perahu itu hampir penuh dengan air. Di buritan perahu itu Yesus sedang tidur dengan kepala di atas bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan dia. Mereka berkata, "Bapak Guru, apakah Bapak tidak peduli kita celaka?" Yesus bangun lalu membentak angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan danau menjadi sangat tenang. Lanjut lagi, lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya. Jadi ya setelah ia marahi angin itu, ya marahi murid-muridnya karena mereka nggak punya iman. Jadi beberapa pertanyaan yang membingungkan dari ini. Bagaimana mungkin perahu yang Yesus tumpangi juga bisa terjebak di dalam badai? Bagaimana mungkin kita sebagai orang Kristen yang baik, kita bisa memiliki kesulitan yang sangat-sangat buruk? Muridnya berkata kalau mereka akan binasa, artinya mereka pikir mereka akan mati. Bagaimana mungkin Yesus bisa tidur dengan tenang? Kamu bisa rasakan ya, kamu rasanya pengen mati, tapi sepertinya Yesus bukan yang mendengarkan doanya, dia tertidur. Apa kamu merasa seperti itu? Ketika Yesus terbangun, Yesus menegur para murid karena takut terhadap badai. Apakah salah untuk takut terhadap badai yang akan membunuh kamu?
Kadang-kadang sepertinya Allah memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi untuk saya. Kadang-kadang rasanya supaya bisa mengikuti Yesus dengan baik, saya harus menjadi AI, tidak punya emosi. Apakah itu yang diinginkan oleh Yesus? Apakah Yesus ingin muridnya tidak memiliki emosi, tidak punya perasaan, hanya ikut dan percaya? Apakah itu yang ia inginkan? Jadi semua ini tidak masuk akal ya, tidak nyambung untuk kita. Tapi kita harus tahu. Ini akan menjelaskan semuanya. Ayat 35. Bagaimana ayat ini dimulai? Dikatakan pada sore hari itu juga. Pada sore hari itu juga. Itu adalah jawabannya. Kamu ngangguk-ngangguk sambil bertanya, ini apa ini jawabannya? Pada sore hari itu juga. Jadi kamu bertanya, jadi apa yang terjadi sebelum sore itu? Karena ini ayat 35. Jadi mari kita lihat ayat 1, apa yang terjadi pada waktu siang sebelum sore itu. Ayat 1, Yesus mengajar lagi di pantai Danau Galilea. Banyak sekali orang mengerumuni dia, karena itu ia pergi duduk di dalam sebuah perahu di atas air dan orang banyak itu berdiri di pinggir danau. Apa yang terjadi pada waktu siang? Yesus mengajarkan firman. Yesus mengajarkan firman. Jadi apa yang harus kamu lakukan setelah kamu belajar? Pada waktu siang, mereka belajar firman. Pada waktu malam, ketika sore tiba, mereka mempraktekkannya. Itu adalah yang terjadi, itu adalah latihan. Yesus berkata, oke saya ajarkan, ayo mari kita praktekkan. Kamu tahu? Setelah kamu belajar golf, setelah berapa kali di komputer atau di 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 tempat latihan, kamu harus pergi ke lapangan dan benar-benar memukul bolanya kan? Jadi Yesus berkata, oke, ya apa yang aku katakan ketika sore hari itu juga Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, marilah kita berlayar ke seberang danau. Seberang yang mana? Ini sama seperti pesan yang kita dengar dari Pendeta Abraham Park pada hari pertama tahun ini. Kita akan berlayar ke seberang danau. Surga yang kita inginkan. Yesus mengajarkan kerajaan surga pada siang hari dan sekarang ia benar-benar membuat mereka hidup dalam kerajaan surga di tengah badai. Jadi kenapa kita berada dalam badai pada hari ini? Itu karena kamu belajar firman. Maaf, saya harusnya memberitakan ini sebelum kamu belajar. Karena ia mengajarkan pada kita teori. Sekarang kita harus belajar untuk mengaplikasikannya dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus memarahi mereka. Saya sudah bilang pada kamu, saya sudah berikan firman pada kamu untuk punya iman. Saya berikan kamu peralatan, saya berikan kamu kemampuan untuk melewati ini semua. Kenapa kamu tidak menggunakannya? Kenapa Allah membuat kita berlatih apa yang telah kita pelajari? Berapa baiknya kalau misalnya kita hanya kalau ini cuma menjadi pengetahuan dan kita ingat dan proklamasikan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Karena kalau Allah memerintah hidup seseorang, hal itu dibuktikan oleh kekuatan hidup orang itu, bukan oleh kata-katanya. Allah menaruh kita dalam badai supaya firman yang kita terima bisa menjadi kekuatan. Supaya firman yang telah kita pelajari menjadi kekuatan, Allah membawa kita ke angin dan badai yang bertiup untuk berlatih. Jadi saat kita ingat firman dan berlatih melalui pengalaman hidup, maka ia akan membawa kita kembali ke tanah, dataran. Kita bisa menemukan jawaban di tengah badai, jalan yang
baru sampai saat kita benar-benar pelajari dan mengerti firman-Nya. Jadi ini maksudnya ketika ia memberikan firman ini. Jadi ini yang ia maksud ketika ia membaca ayat ini. Ini adalah artinya sebenarnya dari menghadapi badai, dan kita harus menyadari, oh saya salah, oh ini benar, dan tidak lagi menjadi keras kepala dan bertobat. Jadi saya bertanya, apakah kamu ada di badai sekarang? Dan kamu bilang iya, selamat. Itu karena Yesus percaya kalau kamu telah belajar dengan baik, dan sekarang kamu harus berlatih. Ini adalah langkah berikutnya. Jadi pada saat kita menghadapi badai, angin, topan dalam hidup kita, mari kita ingat 3 hal ini. Yang pertama, kita harus bertanya dan menjawab, apa yang Allah ingin kita mengerti melalui badai ini? Apa tujuan Allah? Apa agenda Allah? Untuk mendapatkan jawabannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Untuk murid yang berada di tengah badai, apa yang harus mereka lakukan? Mengingat apa yang ia katakan pada waktu siang itu bahkan belum 1 hari berlalu, belum berlalu. Jadi kamu harus ingat apa yang kita pelajari, apa yang telah saya pelajari melalui firman, apa yang saya lewatkan selama ibadah. Kamu harus kembali dan mendengarkan lagi firman-Nya. Ini seperti belajar kamu wakeboarding, kamu belajar teorinya sebelum kamu masuk ke dalam air. Dan kamu ke dalam air, kamu bertanya, kenapa saya nggak mengapung? Dan penatua William akan berkata, kamu lupa cara wakeboard. Kamu bilang, kenapa hidup sangat sulit? Di mana iman saya? Dan Allah berkata, kamu lupa firman yang saya baru berikan pada kamu. Jadi kita harus bertanya, apa yang Allah ingin saya untuk mengerti? Saya harus mengingat kalau ini hanya latihan. Yang kedua, kita harus mengingat kalau Tuhan juga ada di perahu bersama dengan saya. Ia melalui badai yang sama dengan saya. Ia tertidur, tapi ia juga ada dalam kapal kan. Yang ketiga, kita harus membangunkan dia. Murid melakukan segala sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari badai ini. Mereka gagal. Itulah saat mereka membangunkannya, berkata, Yesus, Guru, kita akan mati. Itu yang ingin kita lakukan pada malam ini. Kita ingin membangunkannya, artinya kita harus memanggil dia. Kita harus melakukan panggilan SOS. Tuhan Allah Bapa, saya terjebak di badai. Saya rasa saya akan mati. Tolong bantu saya. Jadi pada saat itu terjadi, kesimpulan, Markus pasal 4 ayat 38, di buritan perahu itu, Yesus sedang tidur dengan kepalanya di bantal. Kesimpulan, Markus, saya memiliki rencana, kalau saya bilang kesimpulan, dia harus naik dan main piano, tapi dia terus mencatat. Markus pasal 4 ayat 38, di buritan perahu itu, Yesus sedang tertidur dengan kepalanya di atas bantal, pengikut-pengikutnya memegang dia. Mereka berkata, Bapak Guru, apakah Bapak tidak peduli kita celaka? Mereka takut. Pada saat kita bertemu dengan badai, kita ketakutan. Ketakutan menimpa kita. Ayat 40, lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya padaku? Ayat 41, maka mereka menjadi takut dan berkata satu sama lain, siapakah sebenarnya orang ini? Sampai angin dan ombak pun taat kepadanya. Sebelum mereka membangunkan Yesus, mereka takut akan air, mereka takut akan angin. Tapi setelah Yesus bangun dan menenangkan laut, mereka takut pada Yesus. Apa yang mereka takuti? Perubahan. Dan ayat 41, itu adalah tempat kita berada, bukannya takut pada angin atau air. Dia katakan,
Mereka menjadi takut dan berkata satu sama lain, siapakah sebenarnya orang ini? Semoga kamu menemukan siapa orang ini dalam hidup kamu di tengah badai ini. Siapa orang ini? Sampai angin dan ombak pun taat kepadanya. Saya mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan masalah dalam hidup saya. Mencoba berbagai macam cara untuk memperbaiki hubungan. Saya mencoba berbagai macam cara untuk menginjili keluarga saya. Itu tidak berhasil. Jadi kita harus membangunkan Yesus. Kita harus bertanya pada Yesus dan meminta tolong dari Yesus. Jadi hari ini jangan peduli siapa yang duduk samping kalian, depan kalian atau belakang kalian. Bangunkan Yesus malam ini dan berkata kepadanya, Yesus, saya mencoba menginjili, saya mencoba melakukan ini. Jadi mari kita menutup mata kita pada saat ini. Dan mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apa itu badai yang kita hadapi sampai saya ketakutan? Saya harusnya takut pada Allah. Saya harusnya memiliki ketakutan pada Allah dan dalam hidup kita, tapi saya malah takut pada hal-hal yang lain. Jadi, mari kita pikirkan badai itu, dan mari kita ingat 3 hal. Apa yang Allah ingin kita pelajari melalui hal ini? Apa yang harus kita pertobatkan? Dan mari kita ingat, Yesus masih ada dalam kapal hidup kalian. Dan setelah menyanyikan lagu ini, kita berkata amin haleluya 3 kali. Dan saya ingin kalian berdoa satu hal. Carilah Yesus dengan segala masalah, segala kesulitan yang kita hadapi. Bangunkan dia, bukan ia tertidur, tapi ia tertidur menunjukkan pada kita kalau kita yang tertidur. Kita harus bangun. Mari kita memanggil pada namanya, dan kita meminta dia untuk membantu kita. Mari kita minta dia untuk membantu kita. Apa ini Tuhan yang harus kita pelajari, yang harus saya pelajari melalui hal ini? Bagaimana saya bisa keluar dari badai ini? Mari kita menghabiskan beberapa detik dalam tenang untuk berpikir tentang hal ini.